Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani, rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk informasi Pi Network yang ada di dashboard halaman awal teman-teman di aplikasi Pi Network. Ini ketika teman-teman klik read more atau baca selengkapnya, itu kita coba translate ya. Teman-teman tinggal klik kanan, ini kan ada terjemah ya, terjemahkan, silahkan bisa dibaca sebetulnya. Cuman di sini saya hanya menjelaskan beberapa mungkin bahasa yang masih baku ya, bahasa yang perlu diperjelas, takutnya salah paham ya. Kita coba sharing di sini. Di sini integrasikan Pi Payment di aplikasi Pi dalam waktu kurang dari 10 menit dengan pustaka Pi baru. Maksudnya apa? Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang masih baru ya di Pi Network, bingung apa sih maksudnya. Nah, itu ya intinya. Kalau baca aja sih sebenarnya bisa, cuman kan tidak semua bisa langsung memahami ya. Nah, di sini kita coba sharing pemahaman apa yang kita bisa sharingkan untuk kali ini ya. Ini integrasi Pi Payment di aplikasi Pi dalam waktu kurang dari 10 menit dengan pustaka Pi baru. Maksudnya apa kurang dari 10 menit? Nah, teman-teman pasti nanya, 10 menit ini apa nih? Jangan-jangan ada perubahan nih, wah mendadak nih, cepet nih. Bukan begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Seiring dimulainya tahun baru, ya kita pelan-pelan ya, saatnya untuk berinovasi. Pi Network telah merilis pustaka pengembangan baru pustaka pengembangan baru. Pustaka itu adalah kayak semacam sebuah list atau tata cara atau aturan ya untuk para pengembang. Sebenarnya informasi ini hanya cocok untuk para pengembang, bukan pionir penambang gratisan biasa, untuk developer sebetulnya. Intinya itu ya. Ini memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan pembayaran Pi ke dalam aplikasi mereka dalam waktu kurang dari 10 menit. Artinya, kurang dari 10 menit ini, misalkan nih teman-teman ada yang sebagai pengembang bikin platform aplikasi ya, yang siap betul-betul sudah fix mau berintegrasi dengan Pi Network, aplikasinya sudah jalan, sudah jadi ya. Testnetnya sudah jalan, kemudian segala sesuatunya, menunya, apanya, kebutuhan pionir di dalam sudah oke. Nah, kemudian otomatis kan targetnya adalah Pi Network ini open network, buka jaringan. Nah, dengan buka jaringan itu berarti untuk SDK-nya pun sudah dibuka ya. Artinya apa? Artinya transaksi dari pionir ke aplikasi pengembang itu sudah bisa nantinya. Namun sebelumnya di sini ini adalah informasi untuk pengembang bahwa fitur daripada aplikasi pengembang tersebut akan diaktifkan untuk transaksi penerimaan koin dari para pionir biasa. Pengembangnya itu akan diaktifkan ketika integrasi dengan Pi Network kurang dari 10 menit gitu. Misalkan gini, saya bikin aplikasi nih ya, contoh lagi yang kedua nih. Saya bikin aplikasi, setelah saya bikin aplikasi otomatis teman-teman semua, misalkan contoh ya, teman-teman semua saya aplikasi anggaplah e-commerce ya. Saya di e-commerce ini udah siap, wah ada motor, mobil apa segala, misal contoh kayak gitu. Nah, teman-teman mau beli nih, misalkan contoh baju deh ya, baju harga berapa, 30.000, 40.000 misalkan, tapi bayarnya pakai Pi. Nah, kebetulan saya sudah siap, stok barang siap, aplikasinya sudah siap gitu loh. Artinya berarti teman-teman tinggal beli dong di e-commerce saya. Nah, kalau tinggal beli berarti bayar pakai apa? Pakai koin Pi di aplikasi saya, misalkan contoh seperti itu. Nah, tapi otomatis aplikasi saya ini kan harus penuh terintegrasi, SDK-nya, segala sesuatunya dengan Pi Network, dengan core team, dengan pusat. Nah, pengaktifan fitur itulah yang dibuka oleh core team kurang dari 10 menit. Ya, tapi kalau untuk pionir biasa ya nggak usah dipikirin, abaikan saja. Intinya kita terima rapih, misalkan terima rapih udah biarin aja. Pengembang itu nanti intinya bisa nikmatin lah
untuk masalah pembayaran. Nah, kalau masalah transaksi pembayaran seperti biasa paling cuma berapa detik doang kan. Kalau misalkan kita ngirim atau apa kan nggak nyampe 1 menit, berapa detik udah nyampe langsung masukkan begitu ya. Tapi ini kurang di bawah 10 menit itu adalah untuk pengaktifan fitur aplikasi antara pengembang dan core team. Gitu teman ya. Fiturnya apa? Fitur masalah urusan pembayaran penerima. Kan setiap aplikasi ini kan sekarang udah open network ya masanya. Jadi belum bisa gitu loh. Fitur ini belum bisa menerima real coin Pi untuk masalah pembayaran. Nah, disinilah saatnya sekarang dibuka, dan percepatannya itu kalau mau diintegrasikan untuk masalah pembayaran di bawah 10 menit, saking cepatnya. Ceritanya begitu intinya ya, saking cepatnya approval daripada core team untuk para developer. Nah, pustaka ini menggabungkan PSDK dengan API. Nah, maksudnya adalah API ini memang adalah untuk urusan pembayaran. Jadi sudah menggabungkan antara PSDK-nya, SDK-nya Pi Network dengan API setiap daripada aplikasi backend kita ya, aplikasi kita ke dalam satu pengaturan yang efisien yang sudah disiapkan oleh core team, secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menambahkan pembayaran ke aplikasi. Begitu maksudnya, paham ya? Jadi artinya untuk masalah fitur pembayaran di aplikasi para pengembang yang sudah siap. Contoh lah yang sudah ini Pitogo misalkan ya. Kalau memang ada hotel di Bali yang bisa bayar pakai Pi, nah Pitogo memang sudah sejak lama misalkan terintegrasi PSDK-nya dengan API-nya sudah oke. Ya sudah, kita tinggal booking. Kita tinggal pergi ke sana, bayar pakai Pi, selesai. Mereka menerima koin Pi asli. Artinya, nah ini asli, saya bilang asli juga saya jadi teringat masa teman-teman ada yang mengatakan bahwa ini koin asli yang di Pi browser dengan di bursa itu beda. Itu salah kaprah teman-teman. Mau di bursa mau di dompet ya, Pinet itu sama aja, koin Pi juga, apa bedanya? Nggak usah dipilah-pilah lah. Itu mohon maaf, saya berani mengatakan itu salah kaprah, salah asumsi, salah pemahaman. Nggak ada perbedaan antara koin yang ada di bursa dengan koin yang ada di dompet, itu beda. Kalau yang di dompet itu murni asli, yang di sana yang diperjualbelikan beda. Ya nggak gitu. Kalau blockchain, dari mana sejarahnya blockchain ada seperti itu? Nggak ada, itu salah itu. Ya, saya kadang senyum aja kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Mana ada perbedaan antara yang di Pi browser dengan yang di bursa? Ya koin Pi, mau di bursa mau di Pi browser sama, koin Pi juga, itu juga. Oh ya, transaksi secara on-chain ya on-chain juga sama gitu loh. Kan semua secara on-chain, kita ngirim ke OKX, dari OKX ngirim ke Pi browser, ke wallet kita, itu sama aja, koin Pi juga, nggak ada bedanya. Ya, jadi jangan ada pemilahan, oh ini beda, ini koinnya beda. Lah, koin beda dari mana? Orang satu blockchain kok. Sebenarnya orang seperti itu nggak paham blockchain berarti. Orang satu blockchain, transaksi juga satu on-chain, ya, satu jaringan, apa bedanya? Nggak ada yang beda. Jadi ya itulah, makanya bingung gitu loh, aneh-aneh gitu. Pionir sekarang tuh aneh-aneh, dipilah-pilah, ini koin murni, ini bukan, apa maksudnya, nggak ngerti. Masa blockchain ada begitu? Nggak ada lah teknologi blockchain seperti itu ya. Kalau begitu berarti yang ada di walletnya Bitcoin ya beda, Bitcoin murni, yang di bursa bukan Bitcoin asli, begitu semua dong. Aduh, pada ngaco kadang-kadang. Oke, kemudian selanjutnya dengan menyederhanakan integrasi pembayaran, ya integrasi pembayarannya disederhanakan lagi oleh core team untuk dipermudah lagi agar developer approval-nya itu di bawah 10 menit. Pengembang dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk menciptakan dan meningkatkan produk nyata bagi pengguna, artinya begitu ya. Jadi pengguna ini adalah pionir biasa. Jadi ini jadi tujuan mempersimpel ini adalah core team ingin lebih memberikan waktu yang banyak untuk mempersiapkan produk nyata bagi pengguna. Jadi kalau misalkan jasa atau barang, mereka tuh nggak nunggu-nunggu untuk approval SDK dan API-nya, enggak, karena di bawah 10 menit sudah approve, sudah oke, sudah terintegrasi. Jadi mereka punya banyak waktu tuh untuk mempersiapkan produk yang akan mereka jual atau jasanya yang akan mereka tawarkan, kan gitu. Tujuannya begitu teman-teman.
Hal ini sejalan dengan strategi jangka panjang Pi ya untuk memperkuat dan memperluas ekosistem berbasis utilitas Pi ya, tetap basisnya adalah ekosistem utilitas, di mana aplikasi bersifat praktis, mudah digunakan, dan siap untuk diadopsi di dunia nyata. Jadi aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, semua pengembang, semua platform ya dipandu oleh core team, semua disederhanakan, disimpelkan. Jadi yang ribet-ribet nanti dibantu dirubah lagi sama core team, ini nggak bisa, ini begini gini begini. Makanya kan untuk SDK dan API-nya juga dipercepat ya, artinya prosedurnya, prosesnya dipersimpel ya. Itu yang melibatkan komputerisasi pihak core team lah tentunya ya, jadi nggak ribet, nggak nunggu waktu lama. Kadang-kadang untuk API, kalau API yang tradisional yang ada di Indonesia lokal, contoh misalkan menggabungkan antara API-nya BRI dengan kita bikin platform untuk masalah jasa pembayaran. Anggaplah kita punya 10 sekolah ya, anggap 10 sekolah menggunakan aplikasi kita. Kita ingin 10 sekolah itu kan membayar melalui aplikasi kita. Nah, aplikasi kita ini terhubung dengan beberapa bank. Karena ketika orang buka aplikasi kita, otomatis ada pilihan bank, BCA, BRI, apa segala macam misalkan. Nah, jadi anggaplah konsumen kita itu sekolah misalkan. Nah, 10 sekolah itu semua muridnya bisa membayar melalui BRI, BCA dan lain-lain, BNI, Mandiri, tapi melalui aplikasi kita. Nah, sementara aplikasi kita ini harus terhubung dengan perbankan. Itulah yang dinamakan mengintegrasikan API. Dan itu biasanya waktunya sangat lama, paling cepat 2 minggu untuk terhubung ke API itu. Ya, tapi entah sekarang, itu dulu ya 2 minggu, tapi entah sekarang mungkin bisa 7 hari mungkin ya, atau 10 hari mungkin bisa terintegrasi, atau mungkin bahkan 3 hari. Saya kalau untuk yang sekarang saya belum tahu ya, tapi itu pengalaman saya dulu memang lama gitu loh. Nah, kalau untuk saat ini di bawah 10 menit ya untuk Pi Network, integrasi API SDK-nya itu di bawah 10 menit approval untuk para developer, kan gila, luar biasa ya. Oke, kemudian rilis awal ini mendukung tumpukan teknologi yang umum digunakan, sehingga pustaka ini dapat langsung digunakan untuk banyak aplikasi yang sudah ada. Di sisi front end ya, pengembang dapat menggunakan JavaScript atau React. Jadi artinya JavaScript ini adalah satu pemrograman komputer ya, di mana setiap pengembang ini memang harus menggunakan dapat menggunakan JavaScript atau React. Sementara dukungan backend mencakup Next.js. Nah, ini juga bahasa pemrograman ya, Next.js dan Ruby on Rails ya. Baca dokumentasi dan video demo. Nah, ini ada videonya. Ini video untuk para pengembang. Jadi ada panduannya di sini untuk video panduan pengguna Pi Network JS SDK-nya ada ya untuk pengembang panduannya. Kemudian untuk video panduan pengguna Pi Network React SDK-nya ada. Kemudian panduan pengembang eksternal untuk Pi SDK Rails Engine-nya ada. Jadi semua sudah disiapkan, para pengembang tinggal ikutin saja prosedurnya, langkah-langkahnya agar SDK dan API-nya terintegrasi di bawah 10 menit. Seiring dimulainya tahun 2026, Pi Network mendorong para pengembang untuk terus membangun aplikasi dan utilitas bagian. Jadi artinya 2026 ini seperti yang video sebelumnya kemarin saja, baru beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa Pi Network di tahun 2026 ini fokus pengembangan kepada platform, beberapa aplikasi ya, atau beberapa utilitas. Jadi semua para pengembang di 2026 itu, makanya kan bahasanya adalah open network, membuka jaringan untuk para pengembang. Ya, ini salah satunya adalah open SDK di bawah 10 menit ya, SDK dan API. Jadi para pengembang sekarang saatnya di tahun ini fokus utilitas. Ya, jadi makanya kalau dibilang ya mohon maaf, bakalan bagaimana, kita berdoa saja mudah-mudahan memang Pi Network dengan dibukanya open network, pengembangnya bertambah, atau developer atau utilitas yang dikembangkan oleh pengembang ini semakin banyak, dan dibuka integrasi daripada SDK dan API-nya, mudah-mudahan bisa mempengaruhi daripada value, karena peningkatan adopsinya akan lebih banyak kalau memang itu sudah terintegrasi dan siap guna oleh pengguna, siap dipakai oleh pengguna, artinya sudah real. Kalau teman-teman buka platform baju, bayar pakai Pay, SDK sama API-nya sudah terhubung. Nah, yang punya aplikasi dan pengguna itu sudah mulai bisa transaksi, dan itu memperluas atau meningkatkan daya adopsi. Bisa saja nanti orang yang bukan pionir dari awal, tapi mereka bisa beli di bursa, akhirnya mereka dari bursa bisa buat bayar di platform, itu kan artinya
adopsi, walaupun dia bukan pionir sejati, bukan pionir dari awal ikut penambangan, tapi mereka baru tahu tahun ini. Misalkan contoh, aku tertarik Pi Network nih, tapi aku nggak ikut nambang. Aku mau beli aja aku punya akun SD OKX misalkan. Kalau bursa OKX aku akunnya bisa punya misalkan ya. Punya misalkan contoh aku pengen koin Pi 100 atau 200 koin ya silakan beli di di bursa ya, tanpa jadi penambang ya, tapi punya koin Pi bisa beli aja di bursa. Nah, nanti bagaimana untuk di platform? Kalau misalkan memang platformnya tidak lock hanya untuk pionir, dia bisa masuk dan beli ya dengan website yang disebarkan. Misalkan contoh pengembang ini aplikasi baju. Ya, aplikasi baju tidak di lock hanya untuk pionir, tapi dia open source untuk semua. Misalkan siapa saja bisa akses website pakaian dia untuk beli atau e-commerce lah bahasanya, e-commerce dia. Berarti bukan pionir juga bisa beli asal dia punya koin Pi. Nah, itu kan meningkatkan adopsi. Kalau meningkatkan adopsi, menambah pengguna, berarti bisa berpengaruh terhadap sirkulasi ekonomi Pi Network dan itu bisa mempengaruhi harga. Tapi kalau misalkan pengembangnya tidak bisa menerima transaksi non pionir, dia hanya bagi pionir yang punya akun penambangan. Nah, itu berarti memang walaupun punya koin di OKX dia nggak bisa beli. Itu kalau pemahaman saya sih seperti itu teman-teman ya. Karena memang berarti kalau kayak gitu beda Bang, koin yang di bursa sama itu salah lagi mikirnya. Ya sama, kalau masalah koin Pi itu sama. Mau di OKX ataupun di dompet Pi browser itu sama. Satu blockchain, satu jaringan ya. Transaksinya juga sama-sama on-chain, apanya yang beda? Cuman di sini yang membedakan adalah antara orang ada yang punya akun penambangan, ada yang tidak, itu saja. Nah, nanti akan berbedanya pada pemanfaatan aplikasi atau utilitas Pi Network. Di Pi Network ini kan ekosistemnya utilitasnya banyak. Ya, akhirnya karena utilitasnya banyak berarti pengembangnya banyak. Nah, berarti tergantung pada aplikasi tersebut. Dia buka nggak buat transaksi non pionir? Kalau buka, berarti bisa non pionir juga beli barang dia. Tapi kalau nggak bisa, di lock, dikunci hanya untuk yang punya akun penambang saja atau pionir saja, ya berarti yang beli di OKX nggak bisa. Karena nggak bisa masuk, karena masuk ke platform itu untuk beli barang tersebut harus melalui akun Pi Network atau akun penambangan. Nah, kalau kayak gitu emang iya. Gitu teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman paham lah ya. Oke, kemudian di 2006, nah ini intinya adalah fokus di masalah utilitas teman-teman. Pembayaran merupakan ketergantungan inti untuk aplikasi dunia nyata. Betul, ya seperti yang saya barusan sampaikan bahwa adopsi ini penting. Nah, kalau misalkan memang dibatas pionir saja, saya pikir kalau dibatasi pionir saja ini adopsinya akan mengurangi percepatan lah, tidak terlalu cepat. Tapi kalau misalkan open untuk non pionir juga bisa registrasi di utilitas A misalkan, dia punya akun. Nah, nanti akun tersebut kan otomatis dibikinin wallet tuh. Setiap developer kan pasti nanti kalau memang SDK sama API-nya sudah terintegrasi, otomatis nanti ada pembuatan wallet di setiap platform, di setiap utilitas. Nah, berarti kan nanti bisa dapat wallet di platform tersebut. Jadi orang yang non pionir pun beli di OKX bisa kirim koinnya ke akun dia yang ada di platform tersebut ya, melalui developer itu. Anggaplah misalkan di e-commerce itu ada dompetnya, kirim ke situ, dari situ barulah bisa transaksi di e-commerce tersebut. Begitu teman-teman ya. Pembayaran merupakan ketergantungan inti, oke. Kemudian dan mengurangi waktu integrasi, menurunkan hambatan bagi pengembang untuk eksperimen. Nah, jadi untuk pengembang tentunya untuk masalah pemakanan waktu integrasi ini tujuannya adalah mengurangi waktu integrasi untuk Pi Network ini ya, menurunkan hambatan bagi pengembang gitu. Kemudian bagi yang itu baru bereksperimen atau membuat prototipe dan menerapkan pembayaran fee dengan lebih cepat. Artinya ingin segala sesuatunya lebih cepat teman-teman. Begitu ya. Saya rasa mudah-mudahan jelas teman-teman. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa di dashboard kali ini memang dikhususkan untuk para pengembang saja. Oke.
Oke, saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan ya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.